Pengurus Desa Benua, serta Bapak Imam, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan teman-teman seperjuangan yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat total Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di perkara yang sangat mulia ini, yaitu perkara iman. Siapapun dia, apapun keadaannya, kalau dia masih duduk di majelis ini, maka dia dipastikan beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam yang tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jerih payah beliau, tangis beliau, perjuangan beliau, risau beliau, sehingga agama ini tersebar sampai ke tanah-tanah kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini bukan dibawa oleh air, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini bukan dibawa oleh angin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semata-mata agama ini ada yang memperjuangkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, bahkan sampai detik ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kampung kita, di kampung seluruh alam, masih ada yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh para malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah, manakah yang lebih mulia engkau daripada aku?" katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai malaikat Jibril, aku lebih mulia daripada engkau, karena engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadaku." Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril sekalipun bukan manusia itu,
tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabiullah, manakah yang lebih mulia engkau daripada dunia ini? Maka Nabiullah menjawab, wahai malaikat Jibril, aku lebih mulia daripada dunia ini, dunia dan seisinya. Maka dunia ini kalau tidak karena aku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabiullah, manakah yang lebih mulia engkau daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai malaikat Jibril, pada saat aku Isra dan Mi'raj ke langit sampai ke langit ketujuh, maka sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala, maka aku dapat menginjak-injak arasnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti arasnya Allah Subhanahu wa taala lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanyaan yang keempat, maka wahai Nabiullah, manakah yang lebih mulia engkau daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tertunduk, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril, agama lebih mulia daripada aku, karena aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di bumi ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada saat ini, pada hari ini kita mengenal agama keturunan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang rugi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang Nasrani, Yahudi. Sebenarnya setiap kelahiran mereka itu adalah suci, anaknya itu suci, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir, tidak ada. Setiap kelahiran anak bayi dilahirkan dengan dalam keadaan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dibawa oleh ibunya, oleh bapaknya masing-masing dengan agamanya masing-masing. Ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, ada yang agama Hindu. Itu masing-masing. Sebenarnya setiap kelahiran bayi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya itu dalam keadaan suci, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur karena agama kita ini adalah agama keturunan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dari nenek kita, dari kakek kita, bahkan sampai saat ini kita masih memegang erat agama ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan ke dunia ini. Kita dilahirkan ke dunia ini diuji, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan pakaian kita, diuji dengan makanan kita. Bahkan sekarang ini ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan kekayaan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka itu sanggup dengan kekayaannya dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada yang diuji dengan kemiskinan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kemiskinan mereka, apakah dengan kemiskinan kita dapat bertahan, kita dapat menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat bertahan walaupun kita dalam keadaan miskin, walaupun kita dalam keadaan bukan pejabat, bukan orang kaya, tetapi kita tetap dalam keadaan tawajuh untuk memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lahirkan istri kita, Allah lahirkan anak kita, Allah lahirkan harta-harta kita.
Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu, oleh istri-istri cantikmu, katanya, dari mengingatku, kata Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh lalai dari mengingat Allah. Kita tidak boleh, tuan-tuan. Jangan istri kita, jangan terlalu masuk ke hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita jangan kita masukkan ke hati, karena hati ini biarpun kecil, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila otak kita memikirkan kapal yang masuk ke dalam hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pikir kita memikirkan mobil mewah, maka mobil mewah yang masuk ke dalam hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila istri kita kita pikir, maka istri kita yang terlalu ada di dalam hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah dijelaskan, jangan engkau dilalaikan oleh harta-hartamu, oleh istri-istrimu, oleh anak-anakmu dari mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah kita siap untuk menyambut takasa-takasa, untuk menyambut teman-teman kita yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sanggup, tuan-tuan? Jangankan kehilangan istri kita, tuan-tuan, kehilangan dompet kita bingung, kita pikir di mana dia jatuh. Jangankan lecet mobil kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bingung, kita cari kemana-mana. Tetapi kalau istri kita yang ngaur, istri kita yang hilang, maka pikiran kita ngaur kemana-mana, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dilahirkan ke dunia ini, karena kita dilahirkan ke buminya ini, ke buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama. Karena tidak ada lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak, nungkah aku ciptakan jin ke manusia melainkan hanya bersujud kepadaku, katanya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya engkau bersujud dan taat kepadaku, kata Allah. Coba engkau terus taat, engkau terus sujud sih. Terus mungkin Allah yang ciptakan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sanggup hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu kisah dikisahkan oleh para ulama kita. Maka di sebuah kerajaan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sebuah kerajaan itu memilih siapa yang menjadi raja di situ. Maka setelah 5 tahun, maka raja itu dibuang ke danau, dibuang ke pulau, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pulau itu banyak binatang buas, banyak buaya. Pokoknya setiap yang pergi ke pulau itu tidak ada yang bisa selamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini dia sanggup menjadi raja, maka dia terpilih menjadi raja. Maka yang pertama ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersenang-senang dengan kerajaan kursinya, menikmati kerajaan itu. Dia dengan perempuan-perempuan cantik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak memikirkan bahwa dia setelah 5 tahun akan dilempar ke pulau tersebut. Sementara di pulau tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak binatang-binatang buas. Setiap yang pergi ke sana tidak ada yang bisa selamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
setelah 5 tahun dia pergi, dia tidak bisa kembali, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak selamat. Dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan sebenarnya di pulau sana. Karena dia tidak memikir, dia bersenang-senang hanya di kerajaan. Dia tidak memikir bahwa dia itu harus ke sana nanti bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya. Dia hanya bersenang-senang di kerajaan, Tuhan-Tuhan. Maka dia setelah 5 tahun dilempar ke pulau sana. Maka dia tidak kembali, Tuhan-Tuhan. Apa nasibnya tidak tahu. Begitu pula terangkat yang kedua ini. Maka yang kedua ini, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dia bersenang-senang dengan kerajaannya. Dia bersenang-senang dengan mewah kursinya, dengan emas, dengan wanita-wanita cantik, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi sama yang terjadi dengan raja yang kedua. Maka raja yang ketiga, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah, terangkat yang ketiga ini. Maka raja yang ketiga ini yang bisa selamat, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa selamat? Dia terangkat, langsung memanggil semua pasukan-pasukannya, langsung memanggil setiap yang ada di kerajaan itu. Maka berkata, wahai prajurit-prajuritku, maka sekarang kalian aku tugaskan, kalian harus habisi binatang-binatang buas yang ada di pulau sana. Harus kalian habisi binatang-binatang buas yang ada di pulau sana. Maka dikirim pasukan beribu-ribu pasukan, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia mengirim lagi alat-alat berat untuk dijadikan kota, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka usailah raja yang ketiga ini sampai 5 tahun dia. Maka dia pergi ke sana dengan enak-enak, Tuhan-Tuhan yang dirahmati. Maka di sana dia sudah mempunyai raja lagi, sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai rumah-rumah bagus, sudah mempunyai bungalow yang bagus di sana. Maka dia pulang ke sana dengan bersenang-senang, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersenang pulang ke sana. Tidak dengan raja yang kedua tadi, yang pertama, yang kedua, tidak. Maka dia yang ketiga ini, maka pulang ke sana dengan bersenang-senang. Karena dia sudah mengirim pasukan-pasukannya. Karena dia sudah mengirim, membuat rumah-rumah di sana, membuat hotel-hotel di sana. Begitu pula kita hari ini, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengirim kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan kita selamat. Insya Allah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat baik di dunia ini, mengajak taat teman-teman kita, mengajak taat kepada Allah, maka insya Allah kita akan selamat di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak dengan cara itu, sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita. Jangankan kita menyelamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita saja tidak bisa, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada umur kita ini, selagi masih ada nyawa kita di kandung badan kita ini, marilah kita berbuat baik kepada sesama muslim kita. Kita ajak, kita angkat mereka ke jalan yang lebih baik, Tuhan-Tuhan. Apabila kita mempunyai harta, maka kita kirim harta kita walaupun dengan 1.000 rupiah, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempunyai, kalau kita tidak mempunyai harta, tapi dengan tenaga kita saling membantu, kita saling merangkul untuk mengajak kebaikan, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada salahnya, itu semata-mata kebodohan diri saya sendiri. Maka saya ibaratkan saya melempar bal ke tembok. Semakin keras saya lempar, maka semakin keras bal itu kembali kepada diri saya. Karena telinga saya lebih dekat daripada mulut saya, lebih dekat dengan mulut saya, Tuhan-Tuhan. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya omongkan, terutama rarinya kepada diri saya, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan nasa de bau saya senapat
ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.